Jadi selama ini yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya ibadah itu sholat. Ibadah itu ya totalitas kehidupan kita, itu ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini hari Sabtu 9 Juli bertepatan dengan 9 Dzulhijjah pula, atau ada yang menghitung sudah tanggal 10 Dzulhijjah. Kami berada di Masjid Ramadan Kriya Santa ini. Habis kajian subuh ini ingin ngobrol dengan sedulur lawas ini ya, Bapak Sugeng Priyanto. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Sugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Sugeng? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lama nggak ketemu. Lama. Bukan lama nggak ketemu ya, sering ketemu di sini akhirnya. Sebelumnya dulu pernah ketemu di Badut ya. Di Badut saya derek ngaji. Berapa puluh tahun yang lalu? Tahun 93 94. Sebelum saya pindah ke Jalan Simpang Ijen, terus ini udah di sini udah berumah. Ya, rumah. Alhamdulillah. Kemudian juga ada ini Bapak Hendro Pramono dari Tuban. Dari ya Pak itu. Tuban kebetulan juga di rumah sini Pak. Rumah sini. Ya. Jamaah, salah satu jamaah pula di Masjid Ramadan ini. Ini kita ingin ngobrol-ngobrol ini Pak Hendro. Yeah. Panggilannya Pak Hendro, Pak Hendro, Pak Hendro. Yeah. Dan juga Pak Sugeng. Kemarin Pak Sugeng sempat japri saya, sebenarnya makna ibadah itu apa, gimana Pak Sugeng? Itu mungkin Pak Sugeng perlu ulang, itu karena syukur apa bagaimana? Jadi kemarin salah satu pertanyaan saya kepada Pak Yai kan begini, ada orang menjalankan ibadah, ini kan saya ngoncek ya Pak, saya bilang ini sebagai wujud rasa syukur saya kepada Allah atau karena saya mengejar kepuasan. Ya, karena misalkan kalau pas lagi sedih nun sewu mawon saya itu ibadah saya iya itu pakai itu karena justru saya itu egois pada diri saya, juga bahwa kok butuhi itu padahal pada saat sumpek itu ibadahnya malah kencang dongone kencang kan gitu. Itu kan akhirnya, atau kalau saya pas habis datang ke masjid itu pulang tuh rasanya lego gitu loh, lego. Atau misalkan saya bepergian kok ini waktu masuk sholat kok ini misalkan belum dapat tempat misalkan, itu kan jadi sedih. Nah, apakah itu karena egois atau seharusnya saya menempatkan diri ibadah itu sebagai rasa syukur saya mendapatkan nikmat sehat, nikmat yang lain-lain yang tidak terhingga ini. Kata seperti ya. Ya ada sudah ada penjenengan jelasaken apa? Saya niku nderek ngai ngoten Pak. Lah ini kan ini saling ngonceki awak mau. Jadi yang harus mungkin ya menurut saya loh Pak Sugeng, yang harus dipahami dulu itu ibadah itu apa, itu kan kalau kaji kita itu sebenarnya ibadah itu apa, apakah ibadah itu sholat itu jangan-jangan itu bukan ibadah, itu hanya gerakan fisik kita. Nah, kalau Allah menjelaskan dalam firman-Nya itu surat Al-Dzariyat surat ke-51 ayatnya 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nih ya itu. Kalau diterjemahkan, ditranslate dalam bahasa kita, sering kita jumpai terjemahnya itu begini. Tidak lain aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini terjemah ini ya sudah mengantarkan kita kepada kepahaman, cuma belum bisa dipraktekkan itu loh. Kenapa? Karena kita nggak ketemu ibadah itu loh. Ya toh? Kan disuruh ibadah, berarti kan disuruh beribadah, melakukan ibadah kan berarti kan? Orang itu bisa melakukan ibadah secara tepat dan juga benar, itu kan harus bertemu dengan ibadah. Misalnya kalau kita disuruh, tadi saya contohkan minum teh kan harus ketemu tehnya dulu. Nah ini problemnya di sini. Menurut saya kok ibadah itu bukan sholat itu. Jadi selama ini yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya ibadah itu sholat. Ibadah itu ya totalitas kehidupan kita, itu ibadah. Nah, totalitas kehidupan kita itu ibadah.
Lalu apa sebenarnya pengertian ibadah itu? Ibadah itu bahasa kita itu mengibadahkan atau mengabadkan atau menghambakan atau mengkawulokan, menjadikan diri itu menjadi ngabdi itu loh, mengawulo itu. Ngabdi kepada siapa? Kepada Allah. Nah sekarang kenapa kok disuruh ngabdi? Berarti nggak ngabdi dia kan? Nah, kalau udah ngabdi ngapain disuruh ngabdi? Nah, berarti dalam diri kita itu ada yang perlu diabdikan, ada yang perlu disuruh mengabdi. Kenapa? Karena dia cenderungnya tidak mengabdi. Apa itu? Nafsu itu. Lalu di dalam firman itu digambarkan nafsu yang berkolaborasi dengan sifat jin pada diri kita dan sifat manusia dalam diri kita. Maka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain aku ciptakan sifat jin yang ada dalam diri kita, Pak. Sifat jin, sifat manusia yang ada dalam diri kita kecuali ditundukkan. Dia ditundukkan, berarti dia tidak tunduk. Pertanyaannya sekarang, apa sifat jin itu? Jin itu digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya itu dari api yang panas. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Aku ciptakan manusia itu dari api yang dari tanah yang hangat itu. Min sol itu yaitu kayak lapindo itu. Tanah lapindo bau. Terus dibentuk jasad kita. Wal janna khalaqnahu. Nah, jin sudah aku ciptakan sebelum manusia. Min naris samum, dari api. Artinya apa? Sifat api yang dalam diri kita yang emosional, ingin menguasai harta, ingin jabatan, gitu. Suka wilayah, suka popularitas, itu jin, sifat jin dalam diri kita. Itu harus ditundukkan. Apa dia jelek? Tidak, Pak. Tidak. Diarahkan. Karena kesukaan kita terhadap harta benda kalau tidak dipimpin oleh iman, bahasa tasawufnya itu, dia akan menjadi materialistik. Kesukaan kita terhadap jabatan kalau tidak dipimpin oleh iman, dia menjadi pengkhianat, bukan amanah. Semua orang pengen itu. Popularitas itu kalau tidak ditundukkan oleh iman, dia akan menjadi takabur, bukan tasyakur. Tapi kalau dipimpin oleh iman, popularitas itu syukur. Nah, makanya sering saya katakan, yang namanya apa? Tasyakur dengan takabur itu ekspresinya sama. Ya. Tasyakur dengan takabur ekspresinya sama. Hanya rasanya yang berbeda. Orang sombong dengan orang syukur itu podo ekspresinya. Bedanya di rasa. Kalau sombong itu gundah gulana. Kalau syukur itu bahagia. Makanya orang kalau syukur itu tambah. Sombong tambah pintar berarti syukur. Tapi nek apa kok sombong tambah? Tasyakur bentuknya kan ngono. Kayak pinter-pinter dhewe kok iso dhewe ngene ya. Kayak lek syukur itu ndarai pinter maneh. Tapi lek diungkapkan atas dasar rasa takabur dadi goblok. Kenapa? Karena gundah. Lah rasa pada diri. Nah itu sifat jin. Lalu sifat manusia itu apa? Manusia itu kan suka berbantah. Wa kanal insanu aktsara shay'in jadala, suka berbantah. Wa kanal insanu dha'ifa, merasa lemah karena kurang yakin pada Allah. Suka mengeluh, innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massal khairu manua. Nek oleh enak itu lali. Nek enggak kepenak titik ngresah. Nek sumpek meros rekep sowan. Nek pas bahagia enggak. Padahal Allah itu mengabulkan kita ketika kita bahagia. Iya. Maka kalau sumpek jangan berdoa, percuma. Gini. Jadi kalau sumpek, Pak, enggak bahagia jangan berdoa, enggak akan diterima. Tapi kalau bahagia berdoalah. Alias bersyukurlah. Nah itulah, kalau bahagia syukur diterima, ditambah itulah.
Kalau kita punya banyak uang itu ndang berdoa, apa doanya duit akeh itu sedekah. Jadi doa itu tuh ini Pak. Doa itu tuh ya Allah, bukan itu sebenarnya. Makanya sebenarnya ini ya. Itu alimu sirri wa akhfa mustajibu da'awati Rabbi farhamna jami'a bi jami'is solihati, itu kan dalam berjanji itu. Jadi sirrimu itu Pak yang mustajibu da'awati, yang dikabulkan oleh Allah itu sirri dan akhfamu yang di dalammu. Pak Sugeng kalau makan sirinya apa? Akhfara di dalam batin Pak Sugeng kalau makan. Ya, saya menikmati. Pengen rasa nikmat, kenyang ya, kan? ya. Itu yang dikabulkan itu loh. Jadi doanya itu yang siri itu loh. Jadi bukan ya Allah kenyangkanlah tapi nggak makan, bukan. Jadi makanya alimu sirri wa akhfa mustajibud da'awati. Jadi doa itu bukan ini Pak. Hakikatnya loh ya, ini doa ini ya ini iya tapi ojo kunut toh. Makanya sebelum Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab, lalu makan. Di dalam makan itu ada sirri dan akhfa, itulah doa dan itulah yang mustajib da'awati, itulah yang dikabulkan. Kalau anak itu belajar, sebenarnya dia sedang berdoa kepada Allah jadi pintar, ya tak? Itu yang dikabulkan. Ya Allah pintarkanlah, tapi nggak belajar enggak, itu bohong, namanya khianat. Nah, jadi hakikat doa itu bukan perbuatan, bukan ini, bukan lafaz, bukan ini, tapi sirri dan akhfa, dan itulah yang dikabulkan Allah. Maka kalau lagi sumpek aja berdoa apa? Ketika bahagia, punya uang, berdoalah sedekah. Ini dikabulkan Allah, dilipat gandakan, gitu kan? Kalau hati lagi seneng, mendatangi. Kalau kita lagi sumpek itu ditinggal oleh Allah. Kemudian bagaimana kalau kita sumpek akhirnya diam saja atau nun sewu saja, Yai? Kalau orang sumpek kalau salah-salah nggak berdoa kan misalkan lari ke tempat-tempat misalkan minum atau bagaimana, Yai? Aja sumpek Pak. jadi aja sumpek. Lo kenapa sumpek? Nah, harus senang, betul, harus happy. Harus happy dan happy. Jadi ini yang larangan pertama kali disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada Abu Bakar, sahabatnya yang paling besar dan setia. Itu kamu jangan sumpek. Kalau kamu sumpek ditinggal oleh Allah. Kalau kamu senang bahagia dibersamai oleh Allah. Ya Abu Bakrin la takhzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, kamu jangan bersedih, kamu jangan sumpek. Allah bersama kita kalau kita bahagia, happy. Itu dulu ya manusiawinya sumpek. Tapi sumpekmu itu manusiawi saja. Hatimu aja sumpek. Apa? Yakin nang Gusti Allah. Yang nggak ada duit, ya mesti sumpek, nggak ada duit sumpek, itu nggak ada duit sumpek. Hatimu bahagia, lek wong nggak ada duit bakalin duit, ngono loh. Optimis gitu maksudnya. Optimis betul. Iman ditoto. Jadi imanmu harus ditoto, dipasang. Wongnya lek nggak ada duit bakalin duit. Nek duit bakalin tambah lek diinfakno, dibelanja. Lo ngono Pak. Nah itu. Nah jadi ibadah, kembali pada ibadah. Ibadah itu bukan sholat Pak. Maka orang sholat dalam keadaan sedih nggak iso. Sedih sholat itu nggak kena itu, nggak kena. Bahagiakan dulu, senengkan dulu hatimu, ridhokan dulu, baru iso sholat. Wah aku sumpah tak gaya ngaji, gak iso itu, omong kosong. Itu. Maksudnya ridho itu kita ikhlas dulu dengan masalah ini atau bagaimana? Pokoknya golek cara supaya seneng. Pokoknya golek cara supaya seneng. Saya pernah menemukan buku ini Pak. Pokoknya bagaimanapun ngomong ketawa. Nek nggak bisa ketawakan. Seluruh penyakit, saya pernah baca buku ini, madza ta'rif an-nisa'u an-rijal wa madza ya'rif ar-rijalu an-nisa'. Ini buku kecil, saya temukan di Lowaan ketika jalan-jalan masjid. Ini intinya orang itu nggak boleh marah. Ini mensyarah, menjelaskan hadis Nabi. Dulu ada sahabat itu datang pada Nabi, ya Rasul, ausini wasiatan. Ya Rasul, aku beri nasihat. Setelah itu aku nggak minta nasihat lagi, aku pergi. Orang Badui jauh dari Madinah, jauh dari tempat Nabi tinggal, jauh sekali. Beri aku ajaran. Setelah ini aku nggak tanya lagi. La taghdab, kamu jangan marah. Sekali lagi, beri aku ya, jangan marah.
jangan marah. Itu udah pergi dia. Dia hanya mengamalkan tidak marah, Pak. Tidak marah itu apa? Ya bahagia, Pak. Karena marah itu menghilangkan bahagia. Kalau kamu sedih, ojo bersedih, apa caranya? Yombo, tapi lek pura-pura bersih nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau pura-pura bersih. Kadang-kadang kita ini kalau terlalu bahagia juga nggak enak sama lingkungan, ya. Ya sudah tak melok sedih lah, itu